warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara Salam. rutin mingguan, yaitu Tanya Apa Saja atau TAS Persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, bekerja sama dengan IGI dan POGI Surabaya, dan juga menghadirkan narasumber dan moderator ahlinya dari staf dari Departemen Obgyn FK UNER dengan RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Dan kali ini atau minggu ini kita sudah akan laksanakan diskusi mengenai atau topik dari bidang uroginekologi rekonstruksi, yaitu dengan judul repair vagina apakah diperlukan. Jadi mungkin telah hadir di tengah-tengah kita, ya ini guru kita semuanya, ya ini ada dari Dr. Hari Paraton, nanti akan selaku narasumber, dan juga Prof. Evi Mardian Kurniawati, dan juga sebagai moderator, yaitu nanti dengan Dr. Gatut, atau mungkin Dr. Dimas ya, Dr. Gatut Nggih, berhalangan. diganti saya, Dok. Oh, oke, yes, silakan. Baik. Mungkin untuk mengikat waktu, seperti biasa, pada seluruh peserta, bila mana ingin bertanya, bisa memanfaatkan fitur Q&A, atau juga melalui kolom chat, atau juga bisa bertanya secara langsung melalui eh, fitur raise hand, sehingga nanti bisa berdiskusi langsung, baik nanti dengan Prof. Edi, Dr. Hari Paraton, maupun nanti Dr. Gatot dan Dr. Dimas dari tim uroginekologi konstruksi dari FK UNER. Jadi, tanpa bersingkat waktu, mohon maaf karena ternyata hari ini Ketua Departemen, yakni Dr. Brahmana, sedang berhalangan ada kegiatan lain, sehingga beliau memesankan untuk acara atau diskusi supaya padat bisa langsung dimulai. Untuk tanpa bersingkat waktu, kepada moderator pada hari ini, yaitu Dr. Dimas Putra, spesialis obgyn, kami persilakan. Monggo Dr. Dimas. Nggih, baik. Terima kasih banyak, Dokter Seto, atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para senior, guru besar, dan teman sejawat sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada seluruh peserta Tanya Apa Saja yang selalu setia mengikuti acara ini setiap minggu. Dan tas kali ini dengan Divisi Uroginekologi Rekonstruksi, di mana akan berdiskusi bersama tentang repair vagina, apakah diperlukan. Topik ini sangat menarik karena tentu seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi kedokteran, ilmu pengetahuan kedokteran yang makin luar biasa, dan tentunya akan berpengaruh terhadap pemahaman pasien terkait kesehatan genitalia wanita, tentu juga berdampak pada pemahaman tentang aspek estetika ginekologi. Dan tentu ini menjadi tantangan untuk kita bersama sebagai seorang SPOG. Dan diskusi kali ini akan bersama dengan dua orang guru saya, Dr. Hari Paraton dan juga Prof. Eti. Selamat pagi, Dr. Hari, Prof. Eti. Semoga sehat selalu. Dan mohon izin karena Dr. Gatut berhalangan, izinkan saya, Dr. Dimas, dari Divisi Urogin, memandu acara hari ini sebagai moderator. Baik, sebagai pengantar diskusi kita hari ini, mungkin saya persilahkan kepada Dr. Hari Paraton terlebih dahulu untuk menyampaikan mungkin materi untuk membuka diskusi. Saya persilakan, Dr. Hari. Baik, selamat pagi Dr. Dimas, Prof. Eti, teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Departemen KSN Obgyn, Obstetri Obgyn atau Obstetri Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Dr. Seto juga yang setia memandu acara TAS ini sudah nggak terasa sudah seri ke 136. Baik, sepintas saya lihat tadi ada teman-teman, ada Dr. Aryo Narotama yang setia sekali saya lihat. Ada Dr. Unggul, Dr. Menot, ada Dr. Johar, wah ini kakak kelas saya Dr. Johar Kumaradewa, ya, dan lain-lain sebagainya yang saya hormati, para teman sejawat semuanya. Senang sekali kita bisa bergabung pada pagi hari ini, sambil saya share screen sebentar ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik operatif rasanya ya. Pada tanya apa saja ini. Oke, ya, sudah. Baik, jadi kita pada pagi hari ini, saya akan mengawali sedikit insight saja sekitar tentang vaginal repair. Apa sih sebetulnya vaginal repair?
dan bagaimana peranannya, bagaimana keuntungannya dan kerugiannya kalau kita melakukan repair vagina. Baik, saya tidak membahas masalah teknis, tetapi nanti kalau pada diskusi ada masalah teknik operasi, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ya. Baik, jadi teman-teman semuanya, saya mulai aja dari sebetulnya berapa jenis sih variasi vagina pada wanita ini ya. Ada yang mengatakan ada 50 variasi, ada yang mengatakan 50 variasi, dan banyak sekali ya, ada yang bilang sampai 100 bahkan. Karena ternyata bahwa vagina yang normal itu seperti apa. Ternyata kalau kita kaji, tidak ada vagina yang normal atau standar, itu tidak ada. Tiap vagina mempunyai struktur yang strukturnya sama, ya, faktor strukturnya sama, ada labia, ada liang vagina, klitoris, dan sebagainya. Tetapi dengan bentuk dan ukuran atau shape yang berbeda-beda. Dan semua itu membentuk sesuatu yang normal. Bentuk apapun sebetulnya itu adalah normal, kecuali memang ada kelainan bawaan atau cedera karena trauma sehingga dia berubah dari asalnya. Nah, sekarang tentang vagina repair sendiri, siapa sih sebetulnya yang boleh melakukan vagina repair? Rasanya ya siapa yang mampu ya boleh saja ya. Tetapi betul-betul harus terstandar apa yang dikerjakan itu sesuai dengan standar yang ada. Dan kadang-kadang kalau saya lihat dengan bertambah usianya seorang objek, mereka bisa memperoleh pengetahuan ini dari berbagai seminar atau mengikuti pelatihan-pelatihan di luar negeri dan sebagainya ya. Dan kalau memang lebih spesifik ya pelatihannya ada di uroginekologi rekonstruksi. Baik. Dari vaginal repair itu kita bagi-bagi menjadi vaginalnya sendiri, labial repair, dan perineal. Ya, ada 3 komponen yang bisa dilakukan sendiri-sendiri atau dikerjakan secara menyeluruh. Ya, biasanya kalau kami dari divisi uroginekologi nggak tanggung-tanggung, operasi vaginal itu ya kita kerjakan secara keseluruhan, artinya kita perbaiki secara total. Nah, vagina repair itu tadinya itu ditujukan kepada operasi pada POP. Jadi repair, ya namanya repair itu berbeda dengan neovagina. Kalau neovagina itu membuat baru. Kalau ini mereparasi, memperbaiki akibat dari kelemahan otot dasar panggul sehingga berakibat pada prolaps, sistokel, rektokel. Kita mengenal istilah kolporapi, posterior atau anterior. Dulu saya mengenalnya ini sebagai anterior repair, ya posterior repair gitu misalnya. Sekarang kolporapi. Dan labial ini bagian yang agak ke depan, ini juga berpotensi ya ada perbedaan yang oleh pemiliknya itu dianggap ini tidak normal. Dengan pengertian terjadi perbedaan yang ekstrim. Nah, dia kok tahu ya kalau dia punya vaginanya itu berbeda. Biasanya ya dia mencocokkan dengan gambar. Ada foto-foto atau punya temannya pada waktu kecil mandi sama-sama sehingga dia mengimajinasikan bahwa miliknya itu berbeda. Nah, kita mengenal ada labial prominent atau labial hipertrofi. Memang berlebihan sekali. Nah, perineal repair ini sebagian dari sebetulnya perineal repair itu untuk mengangkat atau untuk mengembalikan introitus vagina kepada struktur dasarnya, yaitu memperkuat perineal body. Perineal body itu jarak antara anus terhadap dinding posterior vagina. Ya, dia membentuk suatu jaringan yang kokoh, yang kuat, dan seringkali dia rusak pada waktu persalinan pervaginal. Nah, rusaknya ada yang sebagian, ada yang total, kita mengenal ya, ada yang hanya lecet saja, ada yang derajat macam-macam. Oke, nah kalau kita sebagai spesialis uroginekologi,
Kita nggak biasanya kita melakukan repair itu secara keseluruhan. Nah, sehingga yang paling penting teman-teman semuanya adalah mendiagnosis di fase awal. Apa saja yang harus nanti diperbaiki. Nah, sehingga dikenal sebagai vaginoplasti atau labioplasti. Ini adalah bentuk sebagai hipertrofi vagina. Ya. Hipertrofi labia, maaf. Labia mayornya, ini labia mayor dan minornya, berlebihan sekali. Sehingga dikenal sebagai operasi itu ada dua tujuannya, fashion atau function. Fashion itu untuk memperbaiki tampilan. Ya, mengapa wanita-wanita kok ingin diperbaiki tampilannya? Nah, ini diduga jadi diduga karena adanya gangguan, ya gangguan bukan hanya secara fashion. Dulu wanita-wanita itu berbaju lengkap dan sebagainya. Ketika dia menggunakan bikini, dia berenang, dia sport, di samping kadang-kadang secara tampilan dia tidak nyaman karena dia keluar dari celana dalamnya, dan juga dia terjepit pada olahraga tertentu seperti bersepeda, lari, dan sebagainya. Jadi apa itu vaginoplasti? Vaginoplasti adalah prosedur untuk membuat atau memperbaiki vagina pada cedera vagina akibat melahirkan dan komplikasi penyakit dasar. Ini yang utamanya. Nah, dengan perkembangan baru, ini ada tambahan lagi vaginoplasti itu menciptakan vagina transgender yang dapat membantu menegaskan gender seseorang. Ini masih banyak polemiknya antara setuju dan tidak setuju. Dan biasanya untuk hal yang ketiga ini, kalau di Surabaya dikerjakan oleh tim ya dari bedah urologi, dari OBGYN dan sebagainya. Siapa yang memerlukan ini tadi? Ya, yang memerlukan itu yaitu tadi pada pasien dengan perbaikan atau memang dia secara bawaan dia sudah asimetri ya, ekstrim asimetrinya. Kemudian atau cacat bawaan akibat satu trauma dan sebagainya. Dan rekonstruksi vagina pasca radiasi atau eksisi vagina pasca ada tumor ya, eksisi tumor atau kanker dan sebagainya, sehingga bentuknya itu berubah, bukan hanya fungsinya tapi bukan hanya bentuknya tapi fungsinya juga berubah. Kadang-kadang introitusnya menjadi shrinkage atau menyempit, mengkeret ya. Itu yang harus kita perbaiki. Kemudian tujuan vaginoplasti itu utamanya meningkatkan fungsi seksual. Tetapi apakah betul bahwa dengan operasi itu akan meningkatkan fungsi seksual? Nanti kita lihat datanya ya. Kemudian yang ini, yang individu transgender ini kita masih kontroversi. Nah, ini adalah suatu batasan teman-teman semuanya. Kapan? Jadi sebetulnya kalau pasien itu bisa menerima kondisi hipertrofinya, ya nggak usah dioperasi. Jangan kalau kita waktu memeriksa, membantu persalinan, jangan sekali-kali menawarkan, Bu, saya bisa loh operasi ini. Nggak usah. Selama dia tidak ada keluhan, jangan diudik-udik, biarkan saja. Karena kelebihan dagingnya itu, labia itu, di sana ada pembuluh darah, ada saraf, ya. Dan kalau nanti sarafnya terpotong semuanya, dia menjadi parestesi, kita nanti yang disalahkan ya. Oke. Jadi ini batasan dari banyak sekali panduan-panduan tentang hipertrofi ini ya. Ada beberapa yang saya ambil ini dari Motakef ini. Jadi labianya itu di bawah 2 cm, kemudian length of inner labium 2 sampai 4 cm, dan length of the inner labia itu lebih dari 4 cm, di bawah 2 cm itu yang dianggap sebagai normal. Ya. Dan kelebihan, nah kalau ternyata ini memang dia memaksa minta operasi, kemudian kita jelaskan, ibu ini posisinya di ini loh ya, di grade 2, jadi 2 sampai 4. Nggak dioperasi juga nggak apa-apa kok ya, seperti itu ya. Nah, tentang perineoplasti itu tadi memperbaiki introitus genital hiatusnya, jadi mengkoreksi baik itu diameternya, baik itu bentuknya dan sebagainya. Sedangkan vaginal perineoplasti biasanya dilanjutkan dengan vaginal kanal. Kalau hanya perineoplasti saja kita kecilkan, nanti hati-hati, nanti dia akan terjadi cekungan.
cekungan pada sempit kelihatannya di depan, tetapi di dalamnya lebar. Dan pada waktu ini, sehingga pada waktu dia melakukan intercourse, terjadi pergeseran di daerah morsate ini, bisa menyebabkan nyeri, lecet yang berlebihan, dan sebagainya. Sehingga vaginal kanalnya harus diangkat dengan teknik khusus untuk memperbaiki levator aninya, sehingga dia nanti akan lebih nyaman untuk berhubungan seksual. Nah, ini resiko dan manfaat vaginoplasti. Jadi bisa terjadi disparemi, ya, bisa menjadi mati rasa atau kehilangan sensasi atau perasaan yang berubah, ya, parestesi di daerah target operasi yang kita lakukan operasi tadi. Jadi ini tolong dipertimbangkan dan ini tolong dibahas, dibicarakan waktu inform consent. Manfaat yang kita tuju memang bagus sih, ya. Peningkatan kepuasan seksual, dia percaya diri, nyaman saat berolahraga dan sebagainya. Nah, ini outcome pasca operasi vaginoplasti. Kita lihat 17-100% atau medianya 79, ya 80% lah ya. Ternyata dia bisa mencapai orgasme dengan bagus. Kemudian 81% dia sexual satisfaction. Agak beda orgasme dan sexual satisfaction. Setiap orgasme bisa sexual satisfaction saja itu bisa, jadi berbeda. Sexual satisfaction tanpa orgasme itu bisa, ya. Jadi pada wanita tidak selalu harus orgasme, tetapi kalau orgasme pada umumnya adalah seks. Ini Prof. Eti ini yang jatuhnya membahas tentang ini, satisfaction dan orgasme. Ya. Kemudian, nah ini, the most common interference, gangguan utama yang tersering akibat operasi vaginoplasti itu adalah dispareunia. Ya, nah ini, jadi hati-hati teman-teman kalau memang akan melakukan operasi, bahas dengan baik, ya, dengan jelas, dengan rinci. Ada risiko, memang tidak besar, tapi risiko ada. Demikian, Dr. Dimas, saya kembalikan ke Dr. Dimas. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Hari Paraton atas penjelasannya. Saya ke Prof. Eti. Silakan Prof, apa mungkin ada tambahan materi? Matur nuwun Dr. Dimas atas kesempatannya. Luar biasa ya yang disampaikan Dr. Hari Paraton tadi, rasanya sudah sangat lengkap. Saya mungkin izin saja untuk share screen 3, 4 slide ya. Saya mau. Jadi maaf, mungkin yang kedua, tolong kami coba. Kita tidak ingin berarti orang itu ini misalnya. Iya. Mudah-mudahan sudah tampak ya tentang slide saya. Sampun, Prof. Jadi yang kita bicarakan sekarang kan tentang repair vagina. Tadi Dr. Hari sudah banyak bercerita tentang indikasinya apa, siapa saja yang kira-kira membutuhkan, kemudian tekniknya bagaimana. Saya mungkin sedikit menambahkan tentang kesepakatan kita ya. Kesepakatan kita tentang repair vagina itu repair vagina yang seperti apa. Karena ketika saya coba googling vaginal repair begitu, yang muncul itu justru vaginal repair yang lebih banyak ke arah rekonstruksi. Jadi yang keluar itu adalah vaginal repair anterior ya, anterior vaginal repair atau posterior vaginal wall repair yang memang biasanya kita kerjakan dalam rangka rekonstruksi, yaitu pada kasus kelemahan dari dinding vagina anterior atau kelemahan dari dinding vagina posterior. Jadi ini misalnya ya. Nanti saya mungkin secara garis besar akan berbicara menggambarkan bahwa vaginal repair yang dimaksudkan di sini mungkin ada 2 garis besar. Yang pertama sebagai rekonstruksi dan yang kedua adalah sebagai kosmetik atau estetika. Jadi pasti kita semuanya punya kesepakatan kalau yang sifatnya rekonstruksi itu adalah kita butuhkan. Kenapa demikian? Karena kembali ke marwahnya sebagai urogin ya, uroginekologi rekonstruksi itu ketika kita melakukan tindakan pembedahan, maka tujuan pertama itu yang adalah memperbaiki anatomi. Kalau kasusnya sistokel, uretrokel, rektokel, enterokel, maka sampai dipastikan bahwa ini adalah adanya anatomi yang terganggu kan.
ya, adanya kelemahan, adanya robekan pada fascia rectovaginalis atau fascia vesicovaginalis yang menyebabkan terjadinya rektokel dan terjadinya vesikokel. Karena itu harus diperbaiki karena anatominya sudah mengalami gangguan, sudah mengalami kerusakan. Karena kita sifatnya adalah memperbaiki, maka namanya adalah vaginal reconstructive repair. Jadi vaginal reconstructive repair ini biasa kita kerjakan kalau pasien memang ada keluhan. Umumnya keluhannya ya benjolan di kemaluan. Ya, benjolannya mungkin ternyata bisa saja tumor jinak di daerah kemaluan. Tapi sering kita dapatkan ternyata benjolannya itu adalah kasus ya prolaps uteri, ya vesikokel, ya rektokel yang vesikokel dan rektokel ini butuh perbaikan, butuh repair yaitu pada dinding vaginanya. Ini adalah vaginal reconstructive repair. Dan kita sepakat bahwa karena urologi ginekologi itu satu memperbaiki anatomi, dua mengembalikan fungsi, ya. Kalau anatominya sudah bagus, fungsinya sudah anatominya bagus, otomatis insya Allah fungsinya akan bagus. Apa fungsinya? Jadi kalau vaginal wall anterior di situ ada fascia endopelvic, maka ya tujuannya adalah menyangga kembali supaya vaginal wall itu kembali kuat, supaya tidak terjadi penurunan dari kandung kemih lagi. Yang posterior demikian juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki gejala. Jadi kalau gejalanya benjolan, nggak nyaman, gejalanya adalah gangguan buang air kecil yang disebabkan oleh turunnya bladder wall, ya itu nanti akan kembali lagi hilang gejalanya. Dan yang keempat baru memperbaiki dari sisi kosmetik yang seringkali menjadi bonus kita kalau kita memperbaiki posterior vaginal wall repair, ya, atau yang biasanya kita sebut sebagai kolporapi posterior, kolpoperinorapi, atau yang terakhir mungkin hampir sama tindakannya dengan vaginoplasti. Ini adalah tentang vaginal reconstructive repair. Kalau saya ada pasien dengan begini, insya Allah pasti kita kerjakan tanpa kita menggali lebih dalam lagi karena pasien datang dengan keluhan. Karena tugas kita sebagai seorang objin adalah memperbaiki keluhan dari penderita. Kemudian yang kedua, kalau saya cermati lagi, ketika saya googling tentang vaginal repair, itu enggak muncul sama sekali yang namanya vaginoplasti segala macam itu enggak muncul. Tapi akan muncul ketika kita bicara tentang, ketika kita searching tentang vaginal rejuvenation. Ya. Jadi vaginal rejuvenation itu mirip dengan istilah yang disebut dengan FGCS, yaitu Female Genital Cosmetic Surgery. Jadi bedah kosmetik alat kelamin pada wanita. Apa ini misalnya? Yaitu tadi ada vaginal rejuvenation, mungkin vaginoplasti, labioplasti, ya. Seperti yang gambarnya Dr. Hari tadi kan. Labia itu macam-macam modelnya, tapi yang benar yang mana? Enggak ada. Jadi dalam sisi kosmetik, dalam sisi estetik, kebenaran yang hakiki itu tidak ada. Sifatnya adalah subjektif, berbeda dengan tadi kalau kita melakukan tindakan rekonstruktif, ya. Kemudian liposculpturing vulva, hymenoplasti. Jadi orang tuh kadang melihat vulvanya ada yang terlalu mendunduk, ada yang terlalu tepos, pengen dimendundukin. Gimana caranya biar mendunduk? Ya bisa dilakukan beberapa injeksi, beberapa bahan bisa. Pengen diteposin, gimana caranya neposin? Itu semua sifatnya adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dan mau nggak mau kita sebagai seorang dokter ya, sebagai penyedia layanan, mau nggak mau harus belajar banyak tentang ini. Kenapa? Karena memang di luar negeri pun, bahkan di Indonesia, sekarang kebutuhan pasien untuk melakukan tindakan yang non-rekonstruktif seperti ini, itu sekarang semakin banyak. Jadi kebutuhan tentang estetik, tentang kosmetik itu semakin banyak. Dan saya melihat tren ini sebenarnya bukan hanya di bidang ginekologi estetik saja, tapi bahkan juga di estetik yang lain ya, entah itu di facial, di muka ya. Dokter Dimas kan nyonyanya kulit ini ya, pasti orang kebutuhan akan skincare itu kan sekarang semakin meningkat ya. Kita lihat di medsos itu bagaimana mudahnya orang jadi kaya raya, jadi jutawan, miliarder karena dia jualan skincare ya. Karena apa? Karena kebutuhan orang sekarang semakin tinggi tentang definisi cantik itu. Kemudian bagaimana teman sejawat saya bedah plastik itu hampir tiap hari itu postingan di medsosnya itu bagaimana dia ngerjakan hidung, ngerjakan kelopak mata, ngerjakan bibir, ngerjakan dagu ya, ngilangi ini garis di
senyum ya, smile line itu ya. Dia tiap hari posting tentang itu. Kenapa? Ya karena kebutuhan orang tentang definisi cantik itu sekarang semakin berubah. Dulu cantik mungkin nggak penting atau cantik nilainya biasa, tapi sekarang orang pengen cantik. Kenapa? Karena medsos juga sudah sangat banyak seperti sekarang. Di medsos itu jualannya harus jualan cantik ya. Jadi di Amerika Serikat memang yang meneliti ini plastic surgeon menyebutkan adanya peningkatan sebesar 30% dalam jumlah prosedur vaginal rejuvenation. Dan kalau kita bicara rejuvenation, kita bicara kosmetik, pasti alasannya adalah estetika, meskipun memang beberapa itu adalah karena kasus kebutuhan keluhan ya, ada gejala. Misalnya minggu lalu saya melakukan tindakan operasi yang gambarnya ditampilkan seperti yang gambar ditampilkan Dokter Hari tadi tentang labia. Jadi pasien ini minta labioplasti. Saya biasanya harus menjelaskan detail dulu ke pasien. Kenapa? Karena kalau kita bicara estetik, kita bicara ginekologi kosmetik, itu nggak akan ada habisnya. Pasien nggak akan ada puasnya, seperti juga pasien yang diterima oleh teman sejawat bedah plastik ya. Hari ini mata, besok hidung, bulan depan mungkin dagu ya. Minta terus. Jadi saya bertanya dulu, keluhannya apa Bu? Kalau sekedar mempercantik, Ibu nggak akan pernah puas. Ternyata keluhannya karena tiap hubungan dia sakit. Karena lebar sekali labianya itu. Saya harus menyingkapkan ini dulu dok. Suami saya susah masuk. Atau maksa masuk tapi sakit. Dan kadang tergeser-geser sampai daerah vulvanya itu sedikit ya iritasi kemerahan begitu ya. Jadi dengan adanya gejala seperti ini mau tidak mau saya harus memperbaiki gejalanya. Saya kerjakan dan alhamdulillah kondisinya memang lebih baik. Sudah tidak terlalu ada iritasi lagi. Jadi seperti itu ya kurang lebih gambarannya ada terkait dengan vaginal reconstructive surgery sama vaginal cosmetic surgery. Jadi ini adalah beberapa nomenklatur yang saya ambil dari jurnal tentang vaginal rejuvenation, yang mungkin di sini adalah maksud dari terminologi dari vaginal repair. Jadi ada vaginal rejuvenation secara umum ya, biasanya itu ada hubungannya dengan vaginoplasti secara umum, bagaimana vagina itu disempitkan, perineum dibaguskan, ya. Kemudian ada labioplasti, ngecilkan labia. Biasanya sih minta dikecilkan, minta disamakan kanan dan kirinya. Clitoral hood reduction, klitorisnya terlalu gede, ya. Atau kalau ada juga yang minta disingkap karena ada semacam phimosis ya, kalau pada laki-laki phimosis, yang ini pada perempuan ada yang nutupi sehingga minta disingkap. Kemudian ada labia majora augmentation, tadi yang saya bilang kurang mendunduk, ini terlalu tepos labianya, itu ada permintaan seperti itu. Diapakan banyak tekniknya ya, mulai kita berikan injeksi beberapa bahan, filler begitu ya, nggak kalah sama filler di muka ya. Atau mungkin kita pakai laser itu juga bisa. Labia majora reduction. Ada yang bilang terlalu mendunduk, ini minta dikurangi. Ada perineoplasti, ada vaginal tightening, ada hymenoplasti dan lain-lain. Saya kemarin ketemu dengan teman sejawat saya dari Jakarta, teman saya waktu S1 dulu ya. Waktu organisasi S1 itu sering ketemu, organisasi mahasiswa kedokteran se-Indonesia. Dia bukan seorang urologin, tapi dia sering mengerjakan ini. Saya tahu karena dari banyak postingannya, ternyata yang banyak membutuhkan ini itu adalah yang mau daftar jadi tentara, yang mau nikah jadi tentara. Dan dia bilang, sejak aturannya Pak Andika itu mengatakan tidak perlu diperiksa di daerah himennya, ternyata pasiennya dia berkurang sekarang. Jadi begitu. Itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan, Dr. Dimas, dalam rangka untuk ya sekedar hotlight kita ya, spotlight kita untuk diskusi kita kali ini. Matur nuwun. Oke, baik, matur nuwun Prof. Eti. Kita coba ke question and answer. Ini sementara ada satu pertanyaan dari Dr. Harya. Peserta setia acara tanya apa saja. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Pada kasus himen imperforata dan perlu dilakukan himenotomi, seberapa besar idealnya insisi pada himennya? Dan kedua, apakah tindakan himenotomi perlu dilakukan jahitan marsupialisasi pada himen yang sudah diinsisi? Matur nuwun sangat tambahan ilmunya. Monggo saya mungkin ke Dr. Hadi Paraton terlebih dahulu, dokter. Ya, baik. Ya, baik, Dr. Arya. Senang sekali selalu ketemu Dr. Arya ini.
Jadi pada kasus Hymen imperforata itu kita diagnosis dulu ya, dia terjadi pada usia berapa. Kan wanita biasanya ketahuannya dia tidak menstruasi seperti kakak-kakaknya atau seperti temannya lain, dan mulai ada nyeri dan sebagainya. Jadi dilihat usianya bisa saja pada 16, bisa 15. Makin kecil anak itu yang sudah mengalami menstruasi, otomatis kanal introitus vaginanya juga akan sempit ya. Sehingga kalau kita melihat nanti akan diameter vaginanya juga akan kecil. Nah, makanya itu patokannya sebetulnya nggak ada ukuran sentinya. Tetapi paling tidak insisi itu sudah bisa bagus di yang tadi. Yang kedua, juga hati-hati pada waktu kita sudah itu ketebalan dari himennya sendiri. Kalau himennya kita mendapatkan jenis himen yang tebal, maka kalau bisa kita insisinya sejauh mungkin. Karena pada waktu misalkan tebal itu kita insisinya menstruasinya bisa mengalir dengan bagus, tetapi pada waktu mereka di sanggama dia akan mengalami hebat dan itu akan berakibat kepada gangguan kehidupan seksualnya dia pada masa depannya. Sehingga kita akan melakukan insisi itu sebesar-besarnya. Nah, jenis insisinya seperti apa? Kita cross saja, ya kalau yang hidungnya tipis bisa insisi cross, kemudian kita lipat ke dalam. Yang simpel sekali. Kalau kita mendapatkan himen yang tebal, kita membuat suatu diamond shape itu. Sehingga pada waktu penyembuhan juga masih menghasilkan liang yang besar, dan pada waktu sanggama itu bisa terjadi robekan di masing-masing ujung. Sehingga dia masih mendapatkan, karena keluarnya darah itu kan masih diharapkannya secara budaya kita itu masih mengharapkan hubungan seks yang pertama itu mengeluarkan darah. Namun juga demikian, pada waktu penjahitan kalau berlebihan, maka seluruh vaskularnya akan terjahit, sehingga nanti kalau melakukan hubungan seks yang pertama kali, intercourse yang pertama kali, pembuluh darahnya sudah tidak ada, sehingga tidak keluar darah. Jadi penjahitannya, patokannya apa? Yang penting vaskularnya. Dan kalau bisa, kalau yang diamond shape itu ya sudah dijahit aja, vaskularisasinya dijahit. Kalau yang hanya cross, itu yang harus kita jahit dilipat. Sehingga vaskularisasinya juga hemostasisnya dapat kita atasi dengan bagus. Kira-kira itu Dokter Dimas. Oke, baik, matur nuwun Dokter Hari. Dokter Prof Eti ada tambahan, Bro? Sama ya dengan yang disampaikan Dokter Hari tadi, bahwa kalau kita tidak melakukan penjahitan kadang-kadang tutup lagi. Jadi mending sekalian tindakan insisi ya dimarsupialisasi ya. Kalau perlu eksisi sedikit begitu supaya nanti tidak tutup lagi, tentu saja dengan mempertimbangkan kalau pasiennya masih lama menikahnya ya jangan banyak-banyak insisi. Gitu ya Dokter. Pakai benang berapa? Iya, lupa dijelaskan tadi. Benangnya kalau dimen saya pakai rapid mawon Dok, karena kan cepat diserapnya ya. Saya pakai rapid Vicryl. Kecuali kalau melibatkan yang seperti otot, jaringan yang kuat, baru kita pakai Vicryl yang lama diserap. Iya, baik. Oke, baik, matur nuwun. Kita ke pertanyaan kedua nih dari Dokter Dwi Krisna terkait overlapping kompetensi. Apakah ada bedanya vaginoplasti yang dikerjakan oleh SPOG dan SP bedah plastik? Pripun Dokter Hari atau Prof Eti ini? Monggo Dokter Hari mungkin. Itu Prof Edi tadi punya referensi teman-temannya tadi. Iya dong. Silakan Prof Edi. Jadi saya memang punya satu teman ya, bedah plastik luar biasa itu. From head to toe memang yang dikerjakan itu ya. Mulai dari kelopak mata sampai vagina. Dan kalau kita sebagai seorang dokter obgyn it's okay ya. Karena kita masing-masing punya kompetensi untuk itu kok. Jadi dari dokter bedah plastik itu memang sekolahnya vaginoplasti, kompetensinya sampai level 4.
Dan kita kalau memang kita bisa mengerjakan, sudah ada kompetensi ya, it's okay untuk mengerjakan. Lalu bedanya di mana? Sebenarnya kalau bahan bacaannya sama, literatur rujukannya sama, ya insya Allah yang dikerjakan sama. Karena pada prinsipnya kalau kita melakukan vaginoplasti, kita melakukan yang namanya kolpoperinioraphi, itu prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan penguatan kembali dari otot-otot yang dan jaringan yang ada di sekitar vagina dan perineum. Jadi tidak cukup kulitnya saja, tidak cukup mukosanya saja, tapi juga sekaligus otot-otot dan jaringan yang ada di bawah mukosa. Jadi kenapa kok teman-temannya banyak yang pergi ke dokter bedah plastik? Karena mungkin branding yang dilakukan dokter bedah plastik itu lebih kuat dia. Dan seringkali untuk kasus-kasus seperti ini biasanya by member ya, get one nanti buy one get one, artinya temannya, oh saya ke dokter bedah plastik yang ini dikerjain ini ya, akhirnya teman-teman yang ada di lingkungannya pada ke dokter bedah plastik itu semua. Dan enggak apa-apa, enggak masalah. Ke siapapun yang penting dokternya tersebut adalah dokter yang mempunyai kompetensi, menurut saya akan memberikan hasil outcome yang baik yang bermanfaat untuk pasien. Dari saya begitu, Dokter Dimas. Dokter Hari ada tambahan, Dok? Ya, kalau yang disampaikan Prof. Edi, rasanya ya seperti itu memang. Jadi siapapun operasi di daerah situ ya sama, tekniknya sama. Ada beberapa jenis operasi. Kalau di labioplasti itu ada yang direct, ada yang set plasti, ada yang macam-macam lah ya. Dan material operasinya juga sama. Hanya kadang-kadang ini pengalaman saya yang dulu ya, saya lihat, tidak tahu mungkin sekarang teman-teman bedah plastik juga sudah mulai memperbaiki. Jadi rata-rata tidak memperbaiki kompartemen bagian dalamnya. Apalagi dulu, kalau sekarang kan banyak yang seksio ya, kemungkinan juga kanal vaginanya tidak terlalu terganggu. Kalau yang persalinan pervagina itu nanti sepertiga vagina bagian depan itu turun ke bawah kan, dia melebar. Nah sehingga kalau itu kita kecilkan dengan memperbaiki merepair levator aninya, maka dinding vagina belakang itu akan terangkat ke atas sehingga dengan forceps itu dia selevel, nggak jeglong bahasa Jawanya, jadi nggak turun ke dalam. Yang saya sampaikan tadi, kalau ini terjadi penurunan bagian dalam sehingga pada waktu berhubungan dia akan terjadi geseran yang masif di daerah forceps tadi. Dan risikonya di situ tuh sensitif sekali pada wanita untuk mudah terjadi lecet dan sebagainya. Memang lecet-lecet di daerah situ pasca koitus itu sebetulnya tidak membahayakan, hanya mengganggu saja, tidak nyaman saja. Karena dalam setengah hari atau 1 hari itu biasanya sudah sembuh. Tetapi bagaimanapun juga kalau memang ingin memperbaiki bagian dalamnya, itu dipersilakan itu tadi dilakukan posterior repair atau posterior kolporaphi, jadi dirapihkan sekalian, diangkat sekali, sehingga kanal vaginanya juga relatif lebih menyempit, mengecil. Gitu Dokter Dimas ya. Ya baik, matur nuwun Dokter Hari. Jadi mungkin kalau di urogin ada faktor mengembalikan fungsi ya Dok ya. Baik, melanjutkan dari Dokter Hari ya, ini mempertanyakan dari sisi mediko legal, apakah perlu membuat surat pernyataan bahwa pasien telah dilakukan hemenotomi atas indikasi himen imperforata? Mungkin karena di kita terkait robekan himen ini kan sensitif sekali, Dokter. Bagaimana, Dokter? Iya. Memang diperlukan, tetapi biasanya saya sarankan dia, kalau dia membutuhkan, kita buatkan. Kalau dia tidak memerlukan, ya sudah, kita buatkan. Dan biasanya bahasanya juga nggak terlalu rinci ya. Jadi kalau pada seperti ini, saya biasanya kata-katanya pada anak umur sekian-sekian, bla bla bla, nama ini, pada tanggal sekian telah dilakukan prosedur pembedahan terhadap selaput darahnya, gitu aja sudah. Ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa ya itu, jadi bahasanya masih umum sekali, jangan terlalu rinci dilakukan ini, jangan sampai teknik operasinya disampaikan gitu ya.
dilakukan insist sekian senti, tetapi prosedur pembedahan pada selaput darahnya cukup gitu. Dan kalau kita kerjakan di satu rumah sakit, kita pakai kop surat rumah sakit itu, dan kita sebagai pelaksana operasinya. Kalau rumah sakit itu mengharuskan surat keluar itu harus ditandatangani direktur, ya direkturnya suruh tanda tangan juga tidak apa-apa. Itu Dokter Dimas ya. Tergantung Baik. kebijakan rumah sakit Ya. itu. Iya, benar. Baik, Prof. Eti ada tambahan terkait pemberian surat untuk kebutuhan medical legal ini, Prof? Kalau memang diperlukan dan untuk kebutuhan yang benar ya, insya Allah ya kita akan berikan ya. Harus kita berikan karena nanti pasti pasien kalau ada keluhan dari suaminya ini bisa menjadi sesuatu yang disampaikan. Tapi selama ini tidak pernah ada itu pasien yang setelah besar ya mengeluhkan itu tuh tidak ada. Tapi biasanya memang kita berikan. Iya. Ya, baik. Baik, matur nuwun, Dr. Hari, Prof. Eti. Pertanyaan rasanya sudah terjawab. Ini ya, Dr. Hari hanya menambahkan benangnya dengan Fikril 2.0. Baik, apakah ada dari peserta yang ingin bertanya langsung? Saya persilahkan, mungkin bisa raise hand. Enggak, Dok? Ini Fikril biasa atau Fikril rapid ini? 2.0 kan besar sekali. Fikril yang biasa buat perineurografi. Ya. Rapid berarti ya, Fikril rapid ya. Kemungkinan rapid, tapi 2.0 cukup besar ukurannya. Ya enggak, kalau itu ya sesuai ya. Yeah. Baik, ada yang raise hand, Dr. Reni. Silakan Dr. Reni, ada yang mau disampaikan? Atau Dr. Edi Purnama, silakan Dok. Pagi dok. Oke, selamat pagi Izin Dokter, tanya, silakan Dok. kalau misalnya gadis remaja itu masih usia SMP gitu dengan hipertrofi labia itu, kapan ya misalnya akan dikerjakan operasi rekonstruksinya? Terima kasih. Baik, monggo silakan Dokter Hari dulu, Dok. Kalau gadis remaja ya, makanya itu. Jadi yang penting anamnesisnya betulnya. Kenapa dia ingin operasi, Dokter Edi? Pertanyaannya bagus sekali, menggelitik ya. Jadi yang penting itu kita eksplorasi dulu. Kenapa dia minta operasi? Apakah dia merasa ada gangguan image ya? Jadi gangguan image terhadap nama, saya lupa namanya itu, apa namanya Dokter Edi itu ya. Jadi dia tidak senang dengan miliknya sendiri itu ya, apa namanya. Jadi ada desorientasi pada organnya sendiri, dia nggak suka. Dan ada juga karena Dysmorphic. dia olahragawan, ya, sehingga dia terganggu sekali dengan hipertrofinya itu ya. Nah ini yang harus kita, kalau memang itu yang terjadi ya kita perbaiki sedini mungkin ya, sedini mungkin. Jadi atau mungkin dia hanya untuk apa namanya, karena kalau masih usianya masih kecil, masih pada fase pertumbuhan, ya kita tunggu aja sampai dia tidak tumbuh lagi secara maksimal, kemudian baru kita repair. Ya. Dan kalau dia masih di bawah usia kan juga harus orang tuanya ya yang menandatanganinya. Tapi kalau dia nanti sudah dewasa, dia berhak untuk melakukan terhadap dirinya sendiri, nggak usah melibatkan orang tuanya. Makanya itu tergantung dari tujuannya. Kalau urgent sifatnya ya kita kerjakan ini karena memang functionnya, bukan fashion tapi lebih ke function. Biasanya itu yang olahragawan yang lari, naik sepeda dan sebagainya itu, dia merasa tidak nyaman dengan hipertrofi dan sebagainya. Gitu Dokter Edi. Baik, Prof. Edi ada tambahan, Prof? Oke, dari saya sampai cukup.
Oke, baik. Baik, saya kembalikan ke peserta. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Saya persilahkan untuk melakukan raise hand. Baik, mungkin sambil menunggu, Dok. Oh, ini ada pertanyaan dari Dr. Reni. Ada anak SD kelas 6 dengan asimetris labia minor yang cukup panjang sampai 5 cm. Kapan bisa di repair, Dokter? Monggo, mungkin Prof. Heti dulu mungkin, Dok. Prof. Ya, mungkin saya bisa jawab ya. Ya, usulannya, perhitungan caranya Memang ada beberapa kasus seperti ini ya. Mohon maaf, suara saya mungkin double ya, nggak rapat. Jadi kalau memang ini sangat mengganggu pada pasien, maka ya kita akan repair karena memang kalau labia minora itu besar sekali, itu nyeri peti. Jadi dengan celana dalam itu gesek-gesek, ya. Terus kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, memang kasihan. Kalau ada keluhan kita perbaiki. Tapi kalau pasien tidak ada keluhan dan itu hanya mengganggu terkait dengan estetika atau kosmetik saja, kita berikan edukasi karena kita perbaiki sekarang. Selama hormonalnya dia itu masih jalan terus, pubertasnya itu belum maksimal, maka itu masih akan bisa membesar lagi. Jadi biasanya jawabannya saya berikan kepada pasien. Oke. Dokter Hari ada masukan, Dok? Tambahan, Dok? Iya, ya, sama kok ya. Jadi tergantung dari urgentitasnya. Kalau memang urgent, jadi mengganggu sekali pada aktivitas sehari-hari terkait dengan kalau anaknya terlalu aktif dan sebagainya, ya kita perbaiki. Dan itu harus inform concern-nya terhadap orang tuanya kan. Dan anak-anaknya kan takut juga dioperasi di daerah kemaluannya itu. Dan itu juga berisiko untuk anak-anak terjadi di kemudian harinya sebagai inducer untuk terjadinya gangguan kehidupan seksualnya di masa akan datang. Jadi harus betul-betul siap dilakukan. Kalau saya sih selama dia bisa ditunda, kita tunda sampai dewasa dulu. Oke, baik. Matur nuwun Dokter Hari, Prof. Heti. Ada pertanyaan lagi dari Anonimus. Selamat pagi, mohon bertanya. Saya pernah menemukan himen imperforata, namun terdapat lubang kecil di ujung jam 1 sehingga sedikit haid yang keluar. Bagaimanakah model insisi yang tepat dan apakah perlu dijahit sirkuler? Monggo, saya ke Dokter Hari Paraton dulu mungkin, Dok. Silakan, Dok. Ya, ini tadi sudah sebagian kita diskusikan tadi ya. Jawab di awal. Ya, di awal. Jadi sekali lagi tanyanya bagus ya. Dan himen imperforatus itu variasinya tadi dari diameter vaginanya yang berbeda karena faktor usia, kemudian dari ketebalan. Dan ketebalan itu tahu setelah kita lakukan insisi. Sehingga pada waktu kita melakukan insisi, kita amati dulu ketebalannya tadi ya. Dan ketebalan itu yang paling betul ketika darahnya sudah terevakuasi. Kalau sudah keluar, dia nanti pada ukuran ketebalan yang sebenarnya. Nah itu, kalau pada dinding yang tebal, saya menganjurkan dilakukan pengambilan, ya. Bukan hanya di insisi, tetapi dilakukan eksisi. Bentuknya yang paling ideal itu yang paling banyak dilaporkan bentuk diamond shape seperti berlian itu ya. Jadi seperti kartu yang remi yang diamond itu yang wajik itu ya wajik. Nah sehingga lubangnya cukup lebar pada waktu haid dia lancar keluarnya dan pada waktu berhubungan dia masih bisa menghasilkan darah hubungan yang pertama maksudnya ya bisa menghasilkan darah sehingga dia ya seperti orang normal wajar. Baik. Prof. Heti ada tambahan, Prof? Terkait insisi pada himen imperforata. Oh iya, jadi ini kalau ini ya himen imperforata kecil itu ya. Gimana? Ada lubang kecil. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau itu anak-anak dan tidak ada keluhan, sebenarnya tidak apa-apa. Cuman kadang-kadang kita itu mendapatkan ibunya bayi gitu ya, lubangnya kecil, kayak sinikia bahkan begitu. Itu akhirnya nggak bisa buang air kecil. Kalau nggak bisa buang air kecil, sering kayak kita pernah mendapatkan sampai terjadi hidronefrosis.
Nah, itu harus segera dilakukan tindakan. Insisi yang tepat bagaimana? Insisinya yang pasti adalah yang penting bisa dilakukan jalan supaya buang air kecil bisa keluar. Nah, kalau ini ternyata nggak nutupi, bukan sinike yang sampai nutup ke uretra, cuma di vagina saja. Kalau anak-anak karena itu belum dibutuhkan ya nggak perlu diapa-apakan. Tapi kalau ternyata itu dibutuhkan misalnya untuk hubungan seksual, kemudian untuk proses persalinan, ya kita harus melakukan insisi. Insisinya bagaimana ya? Insisinya sealamiah mungkin ya, betul-betul menyerupai himen sebagaimana asalnya, sebagaimana alaminya. Bisa melingkar, biasanya sih cross dulu ya. Kita cross dulu, kemudian baru kita buat insisi melingkar dari hasil crossnya itu. Lalu dijahit satu-satu. Jadi jahitannya harus satu-satu. Jangan jahit jelujur, karena kalau jahitannya jelujur nanti lubangnya ngecil lagi. Ya, jadi sekali lagi kalau urogin itu tergantung adanya keluhan. Keluhannya apa ini? Kalau misalnya lubang kecil pada bayi atau anak-anak belum perlu untuk lubang mens, belum perlu untuk hubungan, belum perlu untuk proses persalinan ya nggak perlu diapa-apakan. Tapi ketika dia datang dengan keluhan tidak bisa hubungan, ternyata lubang di selaput darahnya kecil begitu ya, kita harus melakukan tindakan. Atau ternyata dia hamil mau lahiran tidak bisa, ya harus dilakukan tindakan seperti itu, Dokter Dimas. Iya, teman-teman. Baik, terima kasih Dr. Riparaton, Prof. Eti. Jadi kembali ke keluhan. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Muhammad Freddy. Izin bertanya, Dok, pada kasus MRKH atau agenesis vagina, kapan sebaiknya dilakukan neovagina? Terima kasih. Mungkin ke Dr. Hari terlebih dahulu. Silakan Dr. Hari. Ya, baik Dr. Freddy. Bagus juga ini pertanyaannya ya. Karena ini sering menjadi dilema di lapangan. Kami sendiri dari urogin juga sering dilema ketika gadis datang dengan tidak haid, ya, amenorrhea primer, kemudian setelah kita diagnosis ternyata di MRK. Dan prosedur diagnosisnya ini cukup panjang, cukup rumit, melibatkan banyak pihak. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai profesi. Ya. Dan yang sering kami lakukan sekarang ini, kami melakukan pendekatan diagnostik stewardship. Jadi artinya kita mendiagnosis ini secara optimal. Gunanya nomor satu untuk mengetahui kelainannya sendiri, severitasnya, berapa besar problem ini menyangkut hal-hal yang lain. Karena di dalamnya itu bukan hanya MRKH nggak punya liang vagina, tetapi juga melibatkan karena ini gangguan pada mesoneprik, jadi gangguan ginjal, gangguan saluran ureter, gangguan kadang-kadang terbentuk uterusnya sebagian, ovariumnya dan sebagainya. Pada yang remaja kadang-kadang sudah ada endometrioma dan sebagainya. Jadi harus kita tuntaskan. Dan pada pendekatan operatifnya nanti itu kita harus tahu tentang, karena tidak ada vagina, sehingga bisa dibayangkan ya di atas itu buli-buli, di bawah buli-buli itu ada saluran vagina, di bawah vagina ada rektum. Kalau vaginanya tidak ada, buli-bulinya nempel ke rektum. Nah, ini yang harus kita pahami, berapa jaraknya, sehingga pada waktu kita memisahkan buli-buli, kandung kemih atau vesika urinaria dengan rektum itu tidak menciderai. Kalau gunting alat kita nanti terlalu tinggi, terjadi fistula vesika vagina. Kalau ke bawah, nanti rektumnya yang lubang. Ya, nah ini jadi kita harus pandai-pandai betul jaraknya, arahnya, ada penyempitan di titik mana itu kita. Maka itu pemeriksaan kita yang saya katakan diagnostik stewardship tadi, kita betul-betul untuk optimal. Nah, itu dulu, diagnosisnya dulu. Kemudian yang kedua, kapan harus dioperasi. Ada dua pandangan. Satu, kalau pandangan yang kita yang selama ini, dia harus sudah menikah atau menjelang menikah. Jadi ada permintaan pada pasangan yang sudah menikah. Nah, yang pandangan kedua, si ceweknya bilang, bagaimana saya mau pacaran kalau saya tidak punya vagina, atau bagaimana saya bisa menikah, bisa dimaui oleh pria kalau memang saya tidak punya vagina dan sebagainya.
Ya, tapi kenyataannya di lapangan itu pasangan-pasangan ini ada yang sudah menikah dan tidak punya vagina. Dan biasanya keluarnya adalah gangguan melakukan hubungan seksual. Nah, itu baru mereka mengajukan. Kalau sudah menikah, ya sudah enak saja. Karena apa? Karena nanti pasca operasi itu, setelah dioperasi, kemudian kita cetak vaginanya dengan mold, dan kemudian dilakukan latihan. Latihan terbaik adalah latihan yang dikerjakan oleh suami istri. Nah ini jadi kenapa kok harus menjelang sudah menikah, kalau bisa sudah menikah. Kalau belum menikah, apakah bisa? Bisa. Tetapi nanti mereka harus melakukan semacam businasi, ya dilatasi pasca operasi secara teratur. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka vagina yang baru yang kita buat tadi dengan berbagai cara, ada metodenya macam-macam, itu akan terjadi pendangkalan kembali. Dan sehingga nanti pada waktunya dia menikah, harus dilakukan operasi ulang nanti. Itu kira-kira pandangannya. Jadi kalau ada pasien seperti itu, kita diagnosis dulu. Yang kedua, baru kita lakukan information for consent. Di dalam information for consent itu ada edukasinya tentunya ya. Kalau masih mereka punya hambatan psikologi, konsul itu ada teman-teman dari psikiatri. Dan yang saya katakan tadi, memang pemeriksaan diagnostiknya cukup mahal. Kita menggunakan MRI. Dulu cukup dengan USG saja, kemudian dengan berkembangnya MRI, dan MRI itu bagus sekali untuk jaringan lunak, sehingga kita bisa mendeskripsi dan mendiferensiasi jaringan-jaringan yang ada di dalam rongga perut dan terutama daerah pelviknya. Iya, saya kembalikan Dr. Dimas. Terima kasih Dr. Dimas. Baik, terima kasih Dr. Hari. Prof Eti ada tambahan mungkin Prof Eti terkait timing untuk neovagina? Sepertinya masih sibuk, Prof. Iya, iya. Oke, baik. Sudah pukul 11. Kalau begitu saya coba meresumekan acara pada pagi hari ini. Yang pertama untuk vaginal repair ini tentu ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah fungsi terlebih dahulu, kemudian fashionnya atau estetikanya, dan bagaimana kita juga harus mengakomodasi keluhan pasien dan juga harapan pasien supaya tidak terjadi miskomunikasi yang justru berakibat tidak sesuai dengan harapan pasien. Baik, apakah Dokter Hari ada closing statement, Dok? Silakan, Dok. Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya, tindakan medis itu selalu ada risiko. Nah, risikonya itu kecil atau besar. Sehingga risiko itu belum tentu terjadi. Tetapi kalau terjadi, itu tidak menjadikan masalah, terutama mediko-legal. Ya, kemudian masalah kejiwaan dari pasiennya sendiri. Akhirnya dia mereject atau tidak bisa menerima situasi yang terjadi. Nah, dengan adanya tadi information for consent tadi, itulah yang sebagai modal kita untuk meyakinkan pasien untuk menerima situasi kalau terjadi sesuatu, meskipun sekecil apapun juga. Jadi sekali lagi, inform consent harus dikerjakan oleh DPJP-nya, jangan diserahkan petugas lain kalau bisa. Kalau petugas lain melakukan inform consent, Anda harus mengulang kembali. Terima kasih, Dr. Dimas. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hari Paraton, Prof. Eti untuk acara Tanya Apa Saja dengan tema vaginal repair hari ini. Sangat menarik, banyak pertanyaan. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk TAS pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Matur nuwun. Ya, ya. Terima kasih, Dr. Seto. Terima kasih Dr. Hari Paraton, Dr. Eti, dan Dr. Dimas sudah membawakan tema acara Tanya Apa Saja dengan tema vaginal repair apakah diperlukan. Jadi banyak pertanyaan mungkin yang lebih pada keseharian kasus sehari-hari ya, mungkin yang dialami oleh sejawat semuanya. Dan semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin seperti biasa nanti kita akan ketemu lagi tema uroginekologi kurang lebih 1 bulan lagi, 5 minggu lagi nanti kita akan bahas masalah-masalah problematika di bidang uroginekologi konstruksi yang lainnya.
Terima kasih sekali lagi. Mungkin untuk kesempatan waktu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eti, Dr. Para. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Hari, Prof. Dr. Oh,